Halo semua, selamat datang di channel ID Tech. Pernahkah kalian membayangkan jika teleportasi pada manusia menjadi kenyataan? Mungkin akan seru, kita bisa kemana saja dalam waktu singkat. Tidak ada lagi kemacetan di jalan karena semua orang kemungkinan besar tidak akan menggunakan jalan lagi untuk pergi ke tempat tujuan. Nah, pada video kali ini kita akan coba membicarakan sedikit tentang teknologi teleportasi. Apakah memungkinkan teknologi ini diterapkan pada manusia? Penggunaan kata teleportasi diperkenalkan pada tahun 1931 oleh penulis Amerika yakni Charles Fort. Pengertian teleportasi sendiri adalah pengalihan materi dari satu titik ke titik lainnya secara instan tanpa melewati jarak antara kedua titik tersebut. Selama beberapa dekade terakhir, para ilmuwan telah mengembangkan teleportasi kuantum. Teleportasi kuantum ini mampu membawa partikel dalam perjalanannya, termasuk membawa partikel atom. Kelompok ilmuwan dari Universitas Sains dan Teknologi Cina berhasil melakukan eksperimen teleportasi dari permukaan bumi ke orbit satelit sejauh 300 mil atau sekitar 500 km. Eksperimen menggunakan objek foton yang kemudian diteleportasikan ke tempat lain dengan sekejap. Foton atau partikel dasar dalam fenomena elektromagnetik ini diteleportasikan oleh ilmuwan Cina dari bumi, tepatnya laboratorium yang berada di Tibet, ke satelit Misius yang melayang di orbit. Selain itu, sejumlah ilmuwan Jepang yang dipimpin oleh Profesor Akira Furusawa juga sedang dalam tahap eksperimen dan pengembangan teknologi teleportasi kuantum ini. Mereka melakukan teknik hybrid dengan alat-alat eksperimental, dan sejauh ini beberapa eksperimen mereka cukup berhasil. Saat ini mereka sedang melakukan beberapa improvisasi untuk memenuhi beberapa format eksperimen mereka. Bahkan saat ini salah satu ilmuwan dari University of Michigan Engineering, yakni Dr. Xavier Vlad, sudah bisa memindahkan tembaga yang berbentuk sebuah kunci dari satu tabung ke tabung lainnya tanpa menyentuh kunci tersebut. So we're going to try to duplicate the experiment. There is no promise it's going to work, but we're going to try. So I'm going to fire up the ion implanter. The beam is going to hit the key, and maybe it will happen, maybe it will not. Alright, so now the experiment should be done. I can turn it off. And let's see what happened if the experiment worked. Guess what? It worked. There is a key. And now let's check to make sure it's the same key as it was in the chamber. And there you have it. No key. Meskipun jarak yang ditempuh sangat dekat, namun hal ini menjadi gambaran bahwa teleportasi bisa kita lakukan. Dan masih banyak ilmuwan lain dari berbagai negara dan institusi yang juga mengembangkan teknologi teleportasi kuantum ini. Lantas pertanyaannya adalah, apabila teknologi teleportasi kuantum ini bisa membawa partikel atom untuk melakukan teleportasi suatu benda, maka apakah manusia juga dapat melakukan teleportasi tersebut? Karena tubuh manusia juga terdiri dari atom. Jawaban untuk pertanyaan ini adalah tidak. Masalah terbesarnya adalah tubuh manusia merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Tubuh manusia tersusun dari triliunan atom. Menteleportasi manusia berarti mengurai setiap atom dan menyusunnya kembali di lokasi tujuan. Nah, karena kita bukan benda mati, menteleportasi makhluk hidup sama saja memotong-motong bagian tubuh hingga menjadi bagian yang sangat kecil untuk dirangkai kembali kemudian. Dengan kata lain, melakukan teleportasi kuantum kepada manusia sama saja dengan melakukan bunuh diri. Jadi jika kita ingin menjelajahi ruang dan waktu dalam waktu yang singkat, kita harus mencari cara lain. Namun, apakah teknologi kuantum ini bisa kita manfaatkan? Tentu saja jawabannya bisa. Saat ini Google maupun IBM yang merupakan dua perusahaan dari sekian banyak perusahaan teknologi terbesar di dunia sedang mengembangkan internet kuantum. Keunggulan dari internet kuantum ini terletak pada keamanan data atau informasi. Data dan informasi yang sangat aman dari peretasan atau pembajakan ini akan sangat cocok bagi industri perbankan atau keuangan serta industri aviasi. Selain itu, sensor kuantum yang sensitif juga dapat digunakan untuk memantau dan memprediksi gempa bumi atau mencari cadangan minyak bawah tanah, dan berbagai kemungkinan lain yang akan muncul seiring perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Jadi, bagaimana menurut kalian? Silakan berikan tanggapan kalian di komentar. Jangan lupa like dan subscribe
Saya pamit dan terima kasih telah menonton.